dengan cara pertama menentukan target, misal 1 hari gitu. Mungkin kita target, wah setengah hari harus selesai. Nah itu biasanya kita memang semangat dan komitmen dengan challenge yang kita set untuk diri kita sendiri gitu. Itu akan Oke, selamat datang di Principal Room. Perkenalkan, ketemu lagi, saya Daniel Rizky dan Saya Reno Dianika Hemawan. Oke. Mungkin untuk kali ini biasanya mungkin teman-teman tahu saya yang menerangkan kita akan bahas apa. Kali ini Mas Reno akan memulainya. Silakan. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang intensity dan maksudnya intensity over confidence, di mana tujuan dari tema hari ini itu agar kita tahu bahwa sebagai programmer itu kita harus tetap belajar apapun kondisinya. Oke. Lalu itu seperti apa itu? Mungkin bisa kamu terangin lebih dalam. Oke, mungkin lebih ke bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Contohnya gini, seumpama kita ada suatu task gitu, kita udah dapat estimate bahwa ini harus selesai dalam rentang waktu tertentu. Nah, itu kita itu bisa men-challenge diri kita sendiri agar seenggaknya kita bisa lebih cepat daripada estimate waktu yang udah ditentukan. Nah, kalau itu bisa tercapai, otomatis kan kita bisa mengerjakan atau enggak belajar lebih banyak lagi hal dari sisa waktu yang udah diestimate kan sebelumnya itu. Nah, itu bisa untuk memperkaya ilmu atau enggak bisa mengerjakan tas-tas yang lain. Itu kalau yang barusan kamu jelasin itu soal waktu ya, mempercepat waktu. Iya. Tapi apakah intensity di sini berarti hanya soal waktu yang cepat? Gimana kalau kita bicara lebih banyak mengambil experience, artinya lebih banyak tas yang kita ambil seperti itu? Iya. Itu masuk intensity atau tidak? Menurutku masuk, tapi kan di situ juga waktu pengerjaan dari banyak tiket yang kita ambil itu pasti ada estimate waktu yang harus kita penuhi gitu. Sebelum itu harus kita delegate apa yang harus kita provide dari tes itu. Oke. Oh, mungkin maksudnya contoh kasusnya seperti ini ya. Misal suatu tas disepakati ada estimasi akan selesai hari ini, misal gitu. Akan selesai hari ini, semua sepakat, semua mengetahui. Nah, biasanya kita ketika memilih cara yang aman, jalur yang aman gitu, jalur yang nyaman, itu mungkin kita akan ya mengerjakan, padahal mungkin dalam diri kalian sendiri, kalian tahu bisa mengerjakannya lebih cepat. Cuman karena faktor rasa nyaman, di mana ini menjadi blocker kalian dalam berkembang lebih jauh lagi, biasanya kita akan seperti menunda-nunda. Jadi sense urgency kalian akan biasanya jadi lebih santai karena masih waktu lama dan ini sebenarnya dikit gitu. Nah, ini sebenarnya yang salah satu yang kita coba bahas di sini ya, intensity over confidence. Kenapa? Ini yang paling utama soal mempercepat kalian dalam memiliki banyak pengalaman gitu. Nah, kembali lagi ke soal tadi ya. Jadi misal selesai sehari, ketika kita bicara di lingkungan kerja, di kultur refaktori terutama, yaitu kita menerapkan bahwa intensitas lebih dari rasa nyaman gitu. Artinya ketika ada tas yang waktunya bisa mungkin butuh seharian, itu seharusnya kalian memiliki secara default ya, secara otomatis bahwa kalian harus punya target, punya challenge kepada diri kalian sendiri.
orang-orang ini expect-nya 1 hari, aku harus bisa nunjukin bisa selesai lebih cepat gitu. Nah biasanya ketika kita mencoba hal seperti itu, biasanya kita kan ya pasti sense of urgency-nya gitu, biasanya kita akan muncul, dan dengan cara pertama menentukan target, misal 1 hari gitu, mungkin kita target wah setengah hari harus selesai. Nah itu biasanya kita memang semangat dan komitmen dengan challenge yang kita set untuk diri kita sendiri gitu, itu akan mulai membuat kita seperti dalam kondisi mepet gitu, yang itu biasanya orang akan mengeluarkan performa terbaiknya di situ. Pertama di situ, kenapa intensity gitu, kita harus membiasakan diri dalam kondisi yang intens gitu, supaya kita mengeluarkan kemampuan terbaik kita gitu. Pertama itu, jadi ketika kita bisa memicu itu, artinya kita bisa menyelesaikan dengan cepat gitu kan, menyelesaikan dengan cepat. Dan ketika sudah selesai, nah ini ada hal kedua juga, biasanya ketika seseorang sudah selesai dia belum follow up gitu, artinya karena dianggap masih 1 harian kan, nantilah sesuai jadwal gitu akan saya laporkan bahwa sudah selesai. Nah ini juga masih berlawanan dengan intensity yang seharusnya ketika sudah mencapai sudah selesai gitu, meskipun jauh sebelum waktu deadline misalnya, itu kalian harusnya langsung memfollow up bahwa perjalanan kalian sudah selesai gitu. Di sini akan membiasakan diri kita menunjukkan secara karakter gitu ya, secara etis, bahwa kita adalah programmer yang semangat dan juga care terhadap progres dari project tersebut, terutama untuk tim gitu. Benefitnya salah satunya seperti itu. Lalu ketika kita punya waktu, nah berikutnya ini, ketika udah selesai dan masih ada waktu, nah ini bisa saja kita mengambil untuk ya udah gitu, karena tadi misal bobot tasnya kan sehari kan, berarti itu kalian sudah sebenarnya tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan tambahan gitu, karena dianggap sudah mengerjakan tas yang butuh waktu sehari. Nah itu di sini merupakan cara yang salah juga. Cara yang salah ketika kita ingin menjadi yang terbaik gitu. Ingin menjadi yang terbaik, kita harus tetap menjaga intensitas daripada rasa nyaman. Nah, ketika sudah selesai, kalian bisa mencoba inisiatif. Nah, ini akan sebenarnya semua ini akan kebaikannya kembali kepada diri kalian sendiri sih. Jadi ketika kalian mencoba follow up, sudah selesai, terus meminta ada yang bisa saya bantu lagi gitu kan, itu akan memberikan dampak selain kepada diri kalian sendiri ya, sebagai pribadi menjadi sosok yang bersemangat dan performa sangat tinggi. Pertama itu, kalian juga sebenarnya memberikan dampak, memberikan efek kepada lingkungan sekitar tim kerja kalian ya, karena pancaran semangat itu akan menular gitu teman-teman. Pancaran semangat itu akan menular, artinya ketika misal contoh tadi, saya sudah selesai, nah, terus setelah itu ada yang bisa saya bantu lagi gitu kan, itu secara tidak langsung sebenarnya teman-teman yang sekitar, tim yang sekitar itu akan merasa wah ini lingkungannya asik ini untuk ikut terbawa gitu kan, ikut terbawa menuju intensitas yang sama gitu, seperti itu ya. Jadi benefitnya itu sebenarnya kepada diri kalian sendiri juga pada akhirnya, jika kita menjaga intensitas daripada rasa nyaman. Pertama, secara experience kalian mungkin akan berkali lipat lebih cepat gitu daripada engineer yang normal. Mungkin engineer normal pengalaman setahun seperti apa, jika kalian menjaga intensitas, pengalaman setahun pasti akan jauh berkali lipat lebih baik gitu. Itu pertama ya. Dan kedua adalah kalian memberikan efek yang baik.
suasana yang positif di lingkungan kerja, karena ini akan memicu dengan cara yang benar ya, memicu untuk saling memberikan dampak semangat gitu, efek untuk rasa semangat pada tim seperti itu. Itu kenapa kita soal intensitas overconfident gitu ya. Nah mungkin dari Reno, gimana sih tadi mungkin dampak-dampaknya dan sebenarnya seperti apa, kenapa penting intensitas daripada rasa nyaman gitu kan. Nah ini mungkin cara yang mungkin terpikirkan olehmu biasanya gimana sih kalau darimu sendiri, atau yang mungkin bisa disarankan ke teman-teman yang bisa dicoba checklistnya atau to-do list harian yang perlu dilakukan untuk mengeksersis seperti ini. Oke, mungkin bisa ngebuat apa itu plan ya, plan harian. Contoh nih, biasanya kalau kita ngerjain tas itu satu hari satu, kita plan satu hari 3 atau 5 gitu. Kalau nggak bisa nurutin itu, ada punishment. Nah itu untuk punishment, itu untuk self discipline sendiri ya. Kalau walaupun emang bisa nge-maintenance itu bagus. Cuma kalau emang nggak bisa nge-maintenance, nantinya nggak bisa nge-punish diri sendiri, itu bisa kita ngambil suatu task yang urgent, yang dimana klien itu nyari, terus dia follow up terus apa itu task ini progresnya gimana. Nah ini kan sekarang nggak langsung akan menciptakan rasa urgent sendiri kepada kita gitu. Itu untuk dari segi plan ataupun project ya. Ataupun lagi itu kita bisa dengan target. Contoh gini, bisa target contoh dalam biasanya kan wajarnya itu senior ataupun senior engineer ataupun tingkatnya itu kita achieve dengan waktu 2 tahun gitu. Nah kita coba target itu setahun gitu. Otomatis kan mau nggak mau nih dalam satu hari itu kita harus mengerjakan lebih daripada plan 2 tahun gitu. 2 tahun kan berarti kita harinya itu biasa kayak seperti biasa gitu. Nah kalau kita turunin dari setahun, otomatis kan tiap harinya kita harus mengeluarkan waktu seenggaknya 2 kali dari plan yang kita plan 2 tahun itu kan. Mungkin kayak gitu. Oke. Ya sebenarnya hal kayak gini tuh nggak cuma di programming ya, kalau yang kamu jelasin tadi nggak cuma di programming. Sebenarnya ini hal yang biasa dilakukan bahkan untuk misal atlet-atlet profesional gitu, seperti itu. Biasanya mereka punya target, misal pelari gitu, pelari harus bisa mencapai waktu sekian detik dalam jarak lari misal 500 meter gitu. Biasanya mereka hari demi hari itu mereka exercise, mereka naikkan beban mereka sendiri gitu, beban latihannya gitu. Nah ini sama halnya seperti yang dijelaskan Reno tadi. Misal tidak mencapai akan apa gitu. Itu untuk membiasakan bahwa kita komitmen gitu. Kita punya disiplin untuk diri sendiri dan kita jelas dengan komitmen kita. Jika tidak jika tidak stick dengan komitmen tersebut, apa yang dampak yang kita rasakan. Nah itu seperti self disiplin yang diterangin Reno barusan seperti itu. Nah ini intensity over confidence atau intensitas lebih dari rasa nyaman di sini adalah bentuk exercise hari demi hari untuk meningkatkan pengalaman dan kemampuan kita lebih cepat. Itu kunci pertama. Dan kedua adalah memberikan dampak yang baik kepada lingkungan seperti itu, lingkungan kerja gitu dan teman-teman sekitar, karena orang-orang akan merasakan kehadiran kita ketika kita memberikan suasana yang bersemangat gitu. Seseorang yang bekerja secara intens, menyenangi sesuatu, melakukan sesuatu secara intens, biasanya kan dia akan sangat terlihat gitu, karena tanda-tandanya dia adalah semangat gitu. Seseorang yang semangat akan mempengaruhi sekitarnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin Reno bisa ditutup. Ya, segitu aja.
episode kali ini dari Principal. And maaf ya ada salah kata. Sekian Dan terima kasih. ketemu lagi di Principal Room berikutnya. Thank you.